Tetap konsisten. Kita memang harus diniati dari hati untuk sambil menikmati alam kembali. Untuk para kawan Jam Trok Mania dimanapun Anda berada, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih sudah subscribe di channel saya, Dian Purwa Hobi. Semoga kita menjalin silaturahmi agar selalu menjaga pertemanan kita, sedulur-dulur kita bisa berkawan di mengikuti channel video-video saya. Oke, bersama saya Dian Purwa. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel setia Dian Purwa Hobi. Kembali lagi di sini pembahasan tentang selalu saya mencari terus permasalahan cucak hijau untuk menstabilkannya para kawan. Jangan lupa sekali lagi jangan di skip video ini ataupun video sebelum-sebelumnya biar selalu tidak gagal paham para kawan. Di kesempatan kali ini dalam kalian untuk merawat cucak hijau itu memang sudah kalian lakukan secara jeli ataupun dengan konsisten serta pemahaman IF yang sudah kalian amati para kawan. Untuk itu, gimana misalnya banyak ibaratnya itu sering terjadi saat di atas para kawan. Itu yang sering banyak keluhannya yang saya selalu amati di kolom komentar. Itu memang pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bahas di video ini para kawan. Dalam mengalami ibaratnya cucak hijau kalian sudah dirawat IF dengan harian yang sudah pas dan juga dengan pengalaman-pengalaman maupun settingan di lokasi lomba burung Anda sudah memang bisa jam trok di lokasi lomba. Namun ada kalanya memang banyak yang ngeplong para kawan. Ini menarik para kawan. Jadi dalam ibaratnya penyesuaian dengan suatu kondisi, coba lihat di video ini para kawan. Kondisi kalian memang sudah jam trok on di atas. Dan itu pun belum terjadi ngeplong ataupun isiannya cuma ngeplong saja ataupun tidak bongkar isian. Coba kalian lihat saat waktu penanganan di hariannya para kawan. Apakah pemasterannya sudah pas? Apakah dia burungnya mintanya kenyang? Apakah burungnya itu minta lapar? Jadi itu yang kalian diamati para kawan. Kalau di atas memang cuma ngeplong-plong saja para kawan. Contoh di area gantangan ini banyak yang mengalami diam ataupun cuma bunyi kakikuk ataupun juga mengalami bunyi ngeplong
itu biasanya kurang kejeliannya saja kalian dalam ibaratnya itu meliharanya saat waktu beli bahan para kawan. Jadi untuk ibaratnya beli bahan yang memang kalian sudah mengetahui mental yang bagus dan kalian rawat untuk IF-nya ataupun kalian juga pemasterannya juga bagus. Nanti antara mental sama pemasterannya ibaratnya konsisten, itu akhirnya ketemunya di atas itu bongkar isiannya. Itu pasti mengikuti masteran yang harian kalian dengarkan para kawan. Soalnya kalau memang ibaratnya itu faktor kebiasaannya dia mendengarkan lagu-lagu itu, akhirnya sifat lagu yang memang buat dia ngeplong itu sangat minim para kawan. Itu yang bisa kalian amati maupun kalian pelajari di dalam video ini para kawan. Jadi misalnya kalian kasih MP3 24 jam aja, kasih maupun jarak 2 meter saja para kawan, tapi jangan terlalu dekat para kawan. Kalau terlalu dekat malah burung tidak masuk para kawan. Ini yang sudah sering saya ibaratnya lakukan survei ke berbagai teman-teman jam drop mania. Jadi kalau cara pemasteran yang bagus di dalam cucak hijau, agar kita antisipasi biar tidak ngeplong waktu di atas, lakukan pemasteran 24 jam. Ibaratnya itu jaraknya biar dia masuk itu 3 meter atau 2 meter para kawan. Jadi suara alunannya itu cuma rengeng-rengeng tapi malah dia masuk para kawan. Tapi kalau dia dekat itu malah tidak masuk para kawan. Itu yang bisa kalian pahami para kawan. Untuk itu dalam ibaratnya kalian itu mendengarkan musik itu seolah-olah itu kita nyaman. Nah, sebagaimananya dengan cucak hijau, dia nyamannya dengan mendengarkan biar dia masuk, itu yang lagu yang dia suka para kawan. Sudah saya utarakan di video sebelumnya itu dengan cara pemasteran ada para kawan. Tapi untuk di video kali ini, untuk pembahasan memang dalam arti banyak sekali keluhan yang kalau di atas itu cuma ngeplong para kawan. Kayak di lomba ini ya memang banyak sekali burung yang loncat-loncat memang tidak bongkar isian. Itu karena yaitu dalam arti kalau yang memang burung masih loncat ataupun dia tidak stabil dalam durasi yang kalian lombakan, itu memang banyak faktor dari segi perawatan maupun dari segi sifat burung itu, karakter itu tersendiri para kawan. Jadi tidak bisa dalam arti di adjust ataupun dilakukan kesalahan dengan satu faktor saja para kawan. Ada yang banyak pertanyaan juga, salam jambrong Om, saya mau tanya hijau saya tipe muda on tapi tidak bongkar isian. Ini banyak sekali yang mengeluhkan dengan cucak hijau yang dihadapinya para kawan. Coba kalian cek apakah dia mau bongkar isian dengan jangkrik 22 ataupun 33. Tapi biasanya kalau menurut saya untuk efektif burung yang memang masih dalam arti belum stabil, kasih jangkriknya 55 saja para kawan. Ini sudah sangat efektif untuk kestabilan untuk hariannya. Nah, dari situ kalian dilihat apakah dengan jangkrik 55 apakah dia mau bongkar isian. Nah, itu kalian tetap mencoba untuk melombakannya para kawan. Ini yang ibaratnya itu kita mau melakukan eksperimen ataupun melakukan setting tapi dengan harus melombakan para kawan.
Jangan kalian otak-atik yang sudah saya selalu utarakan tapi nggak dilombakan, ya tidak ketemu nanti settingannya para kawan. Ini yang memang harus benar-benar kalian pahami para kawan. Oleh karena itu, misalnya kalian burung sudah dilombakan dengan settingan misalnya jangkrik 55, dengan kalian lakukan penjemuran masih terjadi tidak bisa bongkar isian ataupun masih ngeplong-ngeplong saja, itu kalian lakukan pemasteran para kawan. Yang saya utarakan di awal tadi, pemasteran itu penting untuk burung yang memang masih ngeplong di atas para kawan. Kalau untuk masalah soal birahi ataupun masalah soal emosi, itu dilihat dari tingkah perilakunya di hariannya saja para kawan. Ini yang para pemula ataupun yang sedang bermain jejak hijau, kalian amati birahi dan emosinya itu waktu di hariannya saja. Kalau waktu di atas gantangan ataupun di lokasi, itu biasanya kalau burung yang memang sudah jamtrok di bawah hariannya, berarti settingan kalian sudah ketemu. Ini yang saya ulas dalam arti untuk kalian pahami. Untuk masalah birahi dan emosinya kalian mau dilihat para kawan. Soalnya kalau untuk pemahaman memang dari segi cucak hijaunya memang belum jamtrok, memang belum bongkar isian, itu ya kalian memang benar-benar jeli di waktu saat hariannya. Jangan malah kalian harus merawat settingnya waktu di lokasi lombanya para kawan. Ini yang sering terjadi saat waktu digantangkan. Malah banyak menyetingnya IF-nya itu waktu di lokasi kalau memang burung tidak bongkar isian. Tapi kalau burung yang sudah bongkar di bawah itu nggak usah disetting di lokasi, nggak masalah para kawan. Itu yang bisa kalian amati seterusnya. Salam jamtrok Kicomania Nusantara. Nah, untuk misalnya kalian ibaratnya sudah mengotak-atik waktu di harian dan kalian juga mau bawa ke gontangan, kan banyak sekali ini yang suka ngeplong-ngeplong di bawah itu ataupun di dalam kerodong ataupun di saat dibawa di lokasi lomba ataupun naik motor. Nah, itu kalian nggak usah panik para kawan. Itu kalau burung yang memang sudah gacor ataupun ngeplong di dalam kerodong saat dibawa di gantangan, kalian ablak saja para kawan. Jadi saat waktu dibawa motor, dia ngeplong sampai lokasi, cari tempat yang sepi, kalian ablak saja. Ini yang memang benar-benar harus kalian ingat. Jangan malah di kerodong sampai naik di lokasi. Kalau sampai naik malah dia nggak kerja para kawan. Soalnya ibaratnya itu dia belum kebuang birahinya para kawan. Kalau dia masih ngeplong-ngeplong di dalam kerodong maupun di situasi lokasi lomba, dia ngerodong kenceng, buka saja para kawan. Ini yang sering terjadi kesalahan para jambrok mania. Ibaratnya burung sudah ngeplong di kerodong malah tidak dibuka ataupun diablak, malah digantangkan sampai naik. Itu biasanya dia sudah capek di bawah para kawan. Tapi kalau memang dia diablak itu kan dia bisa meredam emosinya para kawan. Ini yang sangat sakral yang memang harus kalian pahami. Kalau misalnya memang dia memang tidak bongkar isian waktu sudah kalian lakukan seperti itu, ya evaluasi lagi di hariannya dan pemahaman mentalnya seperti apa burung itu. Jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi di arena lomba, itu sudah saya amati. Banyak yang juga
keluhkan ataupun banyak bertanya. Ada pertanyaan lagi juga, burung itu jadi stres, itu ada para kawan. Kalau memang kalian salah penanganan di lokasi lomba. Kalau memang burung mentalnya belum bagus, dalam arti di rumah belum gacor, jangan dibawa ke lomba dulu para kawan. Nanti ibaratnya itu akhirnya dia nanti stres. Jadi kalian mending rawat dulu di rumah, sebagaimana kalian merawatnya biar tahu karakternya dulu para kawan. Kalau kita beli burung baru, beli burung bahan, kita langsung mencoba di area mental di lokasi lomba, nanti malah stres para kawan. Dibikin gacor dulu, ada di video sebelumnya saya sudah bahas para kawan. Terima kasih sudah selalu ikuti video-video saya. Di sini saling belajar dan sharing agar selalu bermanfaat para kawan. Salam kicau mania, selalu jauh